Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, terutama yang mengerti bahasa saya. Dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Di sini kita dipersatukan untuk menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi. Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Bagi saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku para pecinta YouTube spiritual yang ada di Indonesia, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas masalah tantangan pesulap merah terhadap Gus Samsudin Jadab. Ingat teman-teman, tantangan itu bukan sekedar membawa permusuhan. Ada tantangan yang diarahkan kepada persahabatan. Namun tantangan pesulap merah ini sebagai diarahkan kepada agenda pembuktian. Ya, pesulap merah mengundang Gus Samsudin Jadab untuk datang ke Jakarta melakukan agenda pembuktian, jadwal ulang. Karena kemarin pesulap merah sudah mendatangi padepokan Gus Samsudin Jadab yang ada di Blitar, Jawa Timur. Ya, namun di sana pembuktiannya gagal, namun berakhir ricuh pada saat itu beberapa hari yang lalu, teman-teman ya. Namun pesulap merah saya lihat tadi malam di tab komunitasnya, dia mengundang Gus Samsudin Jadab untuk datang ke Jakarta melakukan agenda pembuktian. Disuruh bawa kelapa yang berisi paku, keris petir, batu getar, dan tasbih yang katanya bisa membuat kebal. Nanti akan dibongkar oleh pesulap merah di sana, ya, akan dibongkar secara detail oleh pesulap merah di sana. Nah, jadi buat pendukung Gus Samsudin Jadab, kalian nggak usah berkecil hati, nggak usah sedih, ya. Kalau memang Gus kalian itu benar tanpa trik, suruh datangi aja ke tempat pesulap merah di Jakarta, lakukan agenda pembuktian. Tidak apa-apa, di sana bukan untuk adu jotos, bukan untuk mencari musuh, bukan untuk berkelahi. Namun di sana untuk melakukan agenda pembuktian supaya jelas. Nah teman-teman, kita kawal terus ini sampai di mana nanti perkembangannya, ya, sampai di mana nanti perkembangannya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi pendukung-pendukung Gus Samsudin Jadab sudah mulai kepanasan kepada saya karena saya mendukung pesulap merah. Namun di negeri ini kita bebas berpendapat teman-teman, ya, bebas berpendapat. Kalau saya berpendapat mendukung sebuah kebenaran, itu hak saya, itu pendapat saya. Begitu juga dengan kalian. Seperti itu. Saya punya prinsip di dalam hidup. Saya tidak berani membahas sesuatu yang tidak saya mengerti, yang tidak saya kuasai. Tidak berani saya. Apalagi memfitnah orang, membahas aib orang di ruang publik, saya tidak berani. Mohon maaf. Jadi yang selama ini yang saya bahas seputar konten, seputar kesaktian, apa yang ditunjukkan oleh Gus Samsudin Jadab, apa yang dimunculkan, ditampilkan di channel YouTube-nya, itu yang saya bahas. Masalah pro dan kontra itu hal yang biasa. Masalah pendukung itu hal biasa. Ya, jangankan di dunia maya, di kopi darat pun banyak seperti itu. Untuk mengatakan kebenaran memang risikonya besar. Ya, besar. Rintangan banyak yang harus kita lalui. Seperti itu. Kemudian saya melihat sebuah tayangan dari channel Gus Samsudin Jadab
channel Padepokan Nurjat Sejati, bahwa Gus Samsudin Jadab sudah mengakui bahwa kontennya itu hiburan, bahwa kontennya itu adalah settingan. Kamu itu cuma settingan? Iya, saya settingan. Kamu itu cuma hiburan? Iya, saya sampaikan saya hiburan. Kalau dikatakan hiburan, settingan, nggak masalah. Tapi kalau dikatakan saya menipu, tunjukkan siapa yang saya tipu. Nah, itu bagus teman-teman. Dia sudah mengakui kontennya itu hiburan, kontennya itu settingan. Ya, bagus sekali sudah diakui. Seharusnya sudah dari dulu diakui. Ya kan? Iya. Kita minum dulu teman-teman biar tidak haus. Kita merokok teman-teman biar tidak stres. Nggak nyala teman-teman. Jadi seperti itulah saudara-saudaraku ya. Setiap tontonan yang ada di YouTube itu yang sudah menjadi asumsi publik itu berhak kita mengomentari, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak menyimpang. Kalau mau membuat hiburan silahkan, tidak apa-apa. Saya tidak mempermasalahkan tentang hal itu. Kalau hiburan katakan hiburan, buat disclaimernya di setiap video. Tidak masalah itu bagi saya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pesulap merah datang ke tempat Kang Ujang Bustami. Ya, baik-baik saja disambut oleh Kang Ujang dengan sangat baik. Bahkan mereka saling berkolaborasi membuat konten bersama-sama, ya, memberikan pencerahan, memberikan edukasi kepada masyarakat awam. Saya sudah menonton video Kang Ujang Bustami dengan pesulap merah. Di sana juga ada dihadiri oleh Ki Sambung Roso. Ya, ada Ki Sambung Roso dan spiritual yang lain saya lihat di situ. Kemudian pesulap merah mendatangi juga kediaman Ustadz Faizar. Baik-baik saja, tidak ricuh. Namun kenapa kedatangan pesulap merah ke Padepokan Gus Samsudin Jadab itu berakhir ricuh? Karena banyak sekali interogasi, diminta ini itu segala macam, dipersulit kedatangan pesulap merah. Pesulap merah datang baik-baik, bertamu, bersilaturahmi, melakukan agenda pembuktian. Kalau giliran dukun santet yang datang ke Padepokan Gus Samsudin tidak dimintai apa-apa. Walaupun saya membahas konten Gus Samsudin Jadab, saya tidak pernah membenci dia. Yang saya bahas seputar konten dia. Saya ingin mencoba meluruskan. Ya, bukan Gus Samsudin Jadab saja yang pernah saya bahas. Kang Ujang Bustami sudah pernah saya bahas. Bahkan saya menantang pada saat itu Kang Ujang Bustami. Kemudian si GNS, Gus Nur Syamsun dari Padepokan Cakra-Lodaya. Ya, sudah pernah saya bahas. Gus Idris official, sudah pernah saya bahas. Mama Skario, banyak spiritual yang pernah saya bahas. Saya membahas konten mereka, bukan aib mereka. Saya membahas kesaktian mereka, apa yang mereka munculkan, apa yang mereka tunjukkan. Itu yang saya bahas. Bukan aib mereka, bukan ranah pribadi mereka, apalagi memfitnah mereka, tidak. Tidak sama sekali. Walaupun saya membahas mereka, saya tidak membenci mereka. Kita adalah semua saudara. Ya, kita mencoba meluruskan, kita membahas konten. Seperti itu teman-teman. Kalau pendukung-pendukung mereka itu menganggap saya orang iri, orang dengki, iri bilang bos, kan seperti itu. Ya, mereka selalu berasumsi yang tidak-tidak, hal yang tidak baik. Di setiap video saya itu diisi komentar-komentar yang tidak sedap sama sekali. Namun itu tidak berpengaruh untuk saya. Saya sudah lama sekali membahas para doboler ini. Dulu saat pertama kali saya membahas Kang Ujang Bustami, Gus Samsudin, Mama Skario, Gus Nur Syamsun, Gus Idris, itu hantamannya luar biasa. Hater mereka, fan mereka, video saya diselek video saya. Ya, bahkan saya dibilang sebagai orang yang menghina atau mencemarkan nama baik seorang Gus katanya. Padahal tidak sama sekali, tidak seperti itu. Saya tidak pernah memfitnah mereka teman-teman. Jadi buat pendukung Gus Samsudin Jadab atau murid-muridnya yang sudah sakti-sakti mandraguna, bilang sama Gus kalian, pesulap merah mengundang Gus Samsudin Jadab untuk mendatangi kediaman pesulap merah di Jakarta. Untuk melakukan agenda pembuktian, disuruh bawa kelapa, keris petir, tasbih yang katanya bisa gebal, batu getar. Nanti di sana akan dibongkar semuanya.
Ini taruhannya, yang pertama channel akan tutup. Ya, kedua channel ini siapa yang kalah akan tutup. Misalnya pesulap merah kalah, tidak bisa membuktikan, tidak bisa membongkar. Yang pertama pesulap merah akan tutup channel, yang kedua dia akan siap diproses secara hukum. Kalau pesulap merah berhasil membongkar video Gus Samsudin Jadab, keilmuan Gus Samsudin Jadab, Gus Samsudin Jadab harus bersedia tutup channel. Yang kedua, Gus Samsudin Jadab harus mengakui dirinya sebagai penipu dan harus minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Itu yang saya lihat di tab komunitas pesulap merah ini. Seperti itu teman-teman, ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon diralat, mohon dimaklumi, karena saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.